Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang sebenarnya bikin suasana kantor kita tuh kayak sekarang? Kenapa ada kantor yang rasanya kaku banget kayak mesin, tapi ada juga yang asyik kayak lagi kumpul sama komunitas? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar 3 cara pandang yang bisa jadi bakal ngubah total cara kamu ngelihat tempat kerja. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Tempat kerja kamu itu sebenarnya mesin budaya atau jangan-jangan arena perebutan kekuasaan? Serius deh, cara kamu jawab ini bakal nentuin banyak gimana kamu mandang kerjaan, temen, sampai bos kamu. Yuk kita bedah satu persatu. Eits, jangan mikir teori organisasi ini cuma buat bahan skripsi aja ya. Anggap aja ini kayak seperangkat lensa atau kacamata super canggih buat ngertiin dunia kerja kita. Jadi, kita bisa gonta-ganti kacamata ini dan tiba-tiba semua dinamika kantor jadi kelihatan jauh lebih jelas. Oke, jadi kita bakal ngelihat 3 lensa ini. Yang pertama modernis, terus simbolis, dan yang terakhir postmodernis. Masing-masing lensa ini bakal ngasih kita alat bedah yang beda buat ngertiin kenapa kantor kita ya kayak gini rasanya. Udah siap ngelihat kantor dari sudut pandang yang sama sekali baru? Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama, lensa yang mungkin paling umum dan gampang kita kenali, lensa modernis. Pandangan ini tuh ngelihat organisasi kayak sebuah mesin. Udah gitu aja. Sistem yang super rasional, dirancang dengan presisi, tujuannya cuma satu, efisiensi semaksimal mungkin. Jadi kalau pakai kacamata modernis, yang penting itu ya semua yang bisa diukur. Bagan organisasi, SOP yang tebel itu, target-target kinerja, semuanya dirancang supaya mesin organisasi ini jalan mulus, tanpa hambatan dan secepat-cepatnya. Nah, menurut kaum modernis, struktur itu harus pas sama lingkungannya. Ada 2 model utama nih. Yang pertama, mekanistik, ini kaku, kayak mobil klasik, cocok banget buat jalanan yang lurus dan stabil. Terus yang kedua, ada organik. Ini lebih mirip mobil rally, super fleksibel, gampang adaptasi, dan siap buat medan apa aja yang nggak terduga. Model dari Edgar Schein ini, wah ini menjelaskannya dengan keren banget. Bayangin aja budaya itu kayak gunung es. Di paling atas yang kelihatan itu ada artefak, logo, cara berpakaian, tata letak kantor. Sedikit di bawahnya ada nilai yang dijunjung, kayak misi perusahaan yang dipajang di dinding. Tapi bagian terbesar dan paling kuat itu ada di bawah air, nggak kelihatan. Itulah asumsi dasar. Kepercayaan-kepercayaan inti yang sebenarnya jadi penggerak utama perilaku semua orang di sana. Tapi, tunggu dulu. Kalau organisasi itu cuma mesin, terus manusianya di mana? Gimana ceritanya soal gosip di pantry, cerita-cerita lucu antar tim, atau ritual-ritual unik yang bikin setiap kantor itu beda? Nah, pertanyaan ini ngebawa kita ke lensa kedua, lensa simbolis. Nah, lensa simbolis ini beda banget. Dia ngelihat organisasi itu bukan sebagai struktur, tapi sebagai sebuah komunitas yang hidup. Coba deh bayangin kantor kamu itu kayak sebuah suku. Pasti punya bahasanya sendiri kan? Punya ritual-ritualnya, bahkan mungkin punya pahlawan-pahlawannya sendiri. Nah, di sini, makna itu nggak turun dari atas, tapi diciptakan bareng-bareng lewat obrolan dan interaksi kita sehari-hari. Nah, ini dia bedanya yang paling penting. Kaum modernis mikir budaya itu bisa diatur, bisa di-manage, kayak ngatur budget aja. Tapi, kata kaum simbolis, nggak bisa gitu dong. Kamu itu nggak bisa mengelola budaya, karena kamu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Jadi, budaya itu bukan alat, tapi ya jiwanya organisasi. Persis kayak yang dibilang Linda Smircik ini. Organisasi itu hidup karena simbol. Artinya apa? Artinya tugas utama sebuah organisasi itu sebenarnya bukan bikin produk atau jasa, tapi menciptakan makna bersama. Setiap rapat, setiap email, bahkan stiker di laptop itu, semua adalah bagian dari proses kita membangun realitas bareng-bareng di kantor. Oke, kita udah lihat organisasi sebagai mesin dan sebagai budaya. Tapi, pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan semua aturan dan cerita indah itu sebenarnya bukan cuma buat bikin kita kompak, tapi buat mengontrol kita. Nah, pikiran kritis ini ngebawa kita ke lensa terakhir, yang paling nyelekit, lensa postmodern. Lensa postmodern ini, wah dia mempertanyakan semuanya, bener-bener semuanya. Pandangan ini ngelihat organisasi itu kayak teks yang harus dibaca dengan kritis. Maksudnya gimana? Maksudnya, di balik setiap kalimat manis di mission statement atau di balik setiap kebijakan yang kelihatannya adil, bisa jadi ada permainan kekuasaan dan ketidaksetaraan yang tersembunyi. Jadi intinya begini, jangan percaya gitu aja sama cerita resmi perusahaan. Lensa ini ngajak kita buat jadi detektif. Kita diajak nanya, di kantor ini suara siapa sih yang paling kencang dan suara siapa yang nggak pernah kedengeran?
Coba deh pikirin jargon-jargon kayak kita ini keluarga. Kedengarannya bagus kan? Tapi postmodernis bakal nanya, keluarga ini beneran bikin semua orang setara? Atau ini cuma cara halus buat nuntut loyalitas tanpa batas tapi gaji pas-pasan? Nah, ini cara mereka membongkar bahasa buat lihat siapa yang untung. Oke, sekarang kita punya 3 lensa yang beda-beda banget. Terus gimana cara pakainya di dunia nyata? Biar gampang, yuk kita coba sorot atau perusahaan pakai ketiga lensa ini, biar kita dapat gambaran yang lebih lengkap. Kita ambil contoh Bank Mandiri. Kalau kita pakai lensa modernis, kita bakal fokus ke hal-hal yang terstruktur. Kebijakan formalnya, sistem HR-nya, gimana mereka ngukur kinerja. Jelas kan? Terus, kita ganti kacamata ke lensa simbolis. Nah, di sini kita bakal ngeliatin gimana slogan satu hati satu mandiri atau acara-acara team building itu ngebangun rasa kebersamaan. Terakhir, kita pakai lensa postmodern yang kritis. Lensa ini bakal nanya, budaya satu mandiri ini jangan-jangan malah bikin suara-suara yang beda jadi nggak berani muncul? Tuh kan, dari satu perusahaan aja, tiap lensa ngasih kita cerita yang beda. Nah, ini dia poin utamanya. Nggak ada satu lensa pun yang paling benar. Ketiga lensa ini tuh kayak toolkit atau kotak perkakas. Tujuannya bukan buat milih satu aja, tapi biar kita pintar gonta-ganti lensa sesuai kebutuhan. Cuma dengan ngelihat sisi mesinnya, sisi budayanya, dan sisi perebutan kekuasaannya, kita baru bisa benar-benar ngerti betapa rumitnya tempat kerja kita. Jadi, pertanyaannya buat kamu, besok pas masuk kantor, lensa mana yang bakal kamu pakai duluan? Kamu bakal ngamatin mesin yang lagi jalan? Atau kamu bakal dengerin cerita-cerita yang ngebangun budayanya? Atau jangan-jangan kamu malah mau coba membongkar permainan kekuasaan yang tersembunyi? Nah, sekarang pilihan ada di tangan kamu.